Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret. Nah, jadi silakan sambil dibuka LKS-nya halaman 4. Di situ ada materi barisan dan deret aritmatika ya. Nah, sebelum kita ke barisan dan deret aritmatika, kita harus belajar dulu apa itu yang namanya pola barisan. Tuh. Jadi kita harus tahu dulu apa itu pola barisan, kayak gitu ya. Nah, jadi pola barisan itu kita bisa ilustrasikan seperti berikut. Misalkan nih, seorang anak sekolah setiap hari diberikan uang saku sebesar Rp10.000 dan untuk menumbuhkan niat menabung, orang tuanya menambahkan sebesar Rp2.000 tiap harinya. Nah, jadi jika uang saku si anak ini disusun dengan bilangan-bilangan, maka akan membentuk suatu pola seperti itu. Jadi di sini di hari pertama dia diberi uang saku 10.000. Nah, di hari berikutnya karena orang tuanya ingin menumbuhkan niat menabungnya, maka ditambahkanlah 2.000. Berarti 10.000 ditambah 2.000 menjadi 12.000. Jadi di hari kedua uang sakunya bertambah menjadi 12.000. Di hari ketiga uang sakunya bertambah menjadi 14.000. Di hari keempat dia menjadi 16.000. Jadi selisihnya pertambahannya itu 2.000, 2.000, 2.000. Seperti itu. Nah, di sini nah, bilangan-bilangan yang disusun seperti itu berurut dengan aturan tertentu seperti itu dikenal dengan nama barisan bilangan kayak gitu. Jadi nanti ini tuh dikenal dengan di sini 10.000 ini sebagai U1. Bentar. Nah, ini U1 gitu. Terus terus U2-nya 12.000 itu 2, terusnya 14.000 itu U3, 16 itu adalah U4 kayak gitu ya. Jadi nanti kita nyebutnya U pertama, U kedua, U ketiga, dan U keempat, dan seterusnya kayak gitu. Di sini masih ada titik-titik, nah artinya dia seterusnya kayak gitu kan. Terusnya ini nanti kita disebutnya U1, U2, U3, U4 kayak gitu ya. Nah, kita lanjut ke macam-macam barisan gitu. Macam-macam barisan. Jadi barisan itu terbagi menjadi 2. Ada barisan aritmatika dan ada barisan geometri. Nah, barisan aritmatika itu juga nanti ada deret aritmatika, terus barisan geometri itu juga nanti akan ada deret geometri, seperti itu ya. Jadi di sini kita akan membahas dulu barisan aritmatika terlebih dahulu, oke? Nah, barisan aritmatika itu apa sih?
Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua sukunya yang berurutan adalah sama gitu. Jadi beda itu yang bagaimana? Nah, beda itu tuh yang seperti ini nih. Misalkan di sini kan ada pola bilangan. 10 itu U1, 12.000. 12.000 itu U2, 14.000 itu U3, 16.000 itu U4. Nah, bedanya itu yang mana? Bedanya itu 2.000, 2.000, 2.000. Nah, ini merupakan bedanya gitu. Jadi seperti itu. Terusnya kita lanjut lagi. Nah, jadi kita kalau mencari beda nih, ada rumusnya, yaitu rumusnya B sama dengan U2 dikurangi U1, atau U3 dikurangi U2, atau UN dikurang UN min 1. Nah, N-nya itu apa? N-nya itu adalah bilangan asli sebagai nomor suku. Bilangan asli sebagai nomor suku itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, kalau UN adalah suku ke N. Jadi N-nya itu bisa berapapun yang tadi Ibu bilang. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, dan seterusnya. Nah, terus di barisan aritmatika kita juga bisa menentukan rumus. Rumus suku ke N-nya. Rumus suku ke N barisan aritmatika. Nah, yaitu rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, A di sini UN. UN itu berarti dia suku ke N. Nah, A itu adalah suku pertama. Itu A sama dengan U1 sama dengan suku pertama. Nah, sedangkan B itu adalah beda dari barisan aritmatika yang bisa dicari dengan menggunakan rumus U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau UN dikurang UN-1. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke contoh. Jadi contoh ini diketahui barisan aritmatika itu 4, 1, min 2, min 5, min 8, dan seterusnya. Nah, tentukan suku ke N dan tentukan suku ke 18. Nah, jadi di sini kita selesaikan. U1 itu kan A, yaitu 4. Nah, U2 itu 1, U3 itu negatif 2, nah, U4-nya negatif 5, U5-nya itu negatif 8, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita udah tahu nih si A-nya itu 4. Nah, yang kita belum tahu adalah B-nya. B-nya itu berapa gitu kan. Nah, B-nya bisa kita cari dengan menggunakan ya, hati Bu. Nah, jadi B-nya itu berapa? B-nya itu adalah U2 dikurangi U1. Nah, U2-nya itu berapa? Di sini kita tahu U2-nya itu adalah 1. Jadi kita ganti 1 di sini. Nah, terus U4, salah. U1-nya berapa? 4 gitu. Jadi 1 dikurangi 4, berarti sama dengan negatif 3. Kayak gitu ya. B-nya udah dapet negatif 3, A-nya udah dapet 4. Nah, berarti tinggal kita masukin aja atau kita substitusi. A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 3 ke rumus UN. Kayak gitu. Jadi sini kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, UN sama dengan A-nya kita ganti 4 ditambah N-1 dikali B. Kayak gitu. Nah, setelah itu, kita gantikan di sini B-nya itu dengan negatif 3. Dan ini, negatif 3 ini kita kalikan ke dalam. Gitu. Oke. Nah, negatifnya ini kita kalikan ke dalam gini ya. Negatif 3 dikalikan N, berarti, nah di sini tandanya ingat nih, perhatikan di sini nih. Di sini itu 4, nah plusnya tetap plus, atau tambahnya tetap diturunin tambah ya. Kemarin di soal latihan yang kemarin banyak yang salah. Jadi tambahnya tetap diturunkan tambah. Jadi 4 ditambah negatif 3 dikalikan N. Nah, jangan lupa kalau ada negatif seperti ini, dikurungkan ya.
dikurungkan jadi negatif 3M, kayak gitu. Nah, ditambah negatif 3 dikali min 1. Nah, negatif dikali negatif, hasilnya positif. Makanya kenapa di sini bisa plus 3, itu karena negatif dikali negatif terlebih dahulu hasilnya plus, baru 3 dikalikan 1, 3. Jadi plus 3. Nah, di sini 4 dengan 3-nya bisa kita jumlahkan kan? Nah, negatif 3N-nya kita pindahin ke depan gitu. Jadi negatif 3N, 4 ditambah 3 itu 7. Jadi rumus suku KN-nya itu adalah UN sama dengan negatif 3N plus 7 gitu. Nah, kita udah tahu rumus suku KN-nya itu negatif 3N plus 7. Nah, yang ditanya lagi yaitu tentukan suku ke-18. Berarti U ke-18. Berarti N-nya itu 18. Nah, jadi U18 kita tinggal masukin aja. Kan tadi kita udah dapat rumusnya itu min 3N plus 7 ya. Jadi udah min 3, N-nya kita ganti berapa? N-nya kita ganti dengan 18. Kayak gitu. Jadi min 3 dikalikan 18 ditambah 7. Hasilnya negatif 47. Oke. Ini harus diperhatikan di bagian sininya. Setelah itu baru udah dapat rumus suku KN-nya, baru kita cari suku yang ditanya berikutnya, yaitu suku ke-18. Kayak gitu ya. Nah, kita contoh lagi. Ya. Kita contoh lagi, misalnya nih, diketahui suku ketiga adalah 24 dan suku keenam adalah 36. Tentukan suku ke-20 barisan aritmatika tersebut. Jadi, ini suku ketiga dengan suku ke-6-nya ini kita buat persamaan dulu. Caranya gimana? Nah, di sini kan U3 itu sama dengan 24. Di sini ada tanda panah ya. Jadi kita tulis A ditambah N-1 dikali B sama dengan 24. Nah, U3 sama dengan A ditambah N yang di sini kita ganti dengan 3 karena dia U3. Jadi N-nya itu 3. Jadi 3 dikurangi 1 kali B sama dengan 24. Jadi U3 sama dengan 3 dikurangi 1 itu 2B. Berarti A ditambah 2B sama dengan 24. Itu menjadi persamaan yang pertama. Kayak gitu. Nah, terus U6. U6 sama dengan 36. Kita buat persamaannya juga, yaitu A ditambah N1 kali B sama dengan 36. U6 sama dengan A ditambah N-nya ini kita ganti 6. 6 dikurangi 1 kali B sama dengan 36. Jadi 6 U6 sama dengan A ditambah 6 dikurangi B, 5. Jadi A ditambah 5B sama dengan 36. Setelah itu, persamaan 1 dengan persamaan 2 kita eliminasi ya. Caranya itu, kita tulis dulu persamaan pertama, A plus 2B sama dengan 24. Setelah itu kita tulis lagi yang sejajar persamaan 2-nya, A ditambah 5B dikurangi 36. Nah, di sini kita kurangi ya. Nah, A dikurangi A itu habis. Jadi ini kita coret. Tuh. Karena ini dikurang. Terus 2B dikurangi 5B berarti negatif 3B sama dengan negatif 12. Berarti B sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3 sama dengan 4. Negatifnya bagi negatif itu positif, 12 bagi 3 itu 4. Gitu ya. Nah, B-nya udah dapet nih, 4 gitu. Kita kurang apa kalau mau mencari suku ke-20? Kita kurang B, kurang A-nya. Berarti kita harus mencari A-nya kan? Nah, kita cari dulu A-nya menggunakan salah satu persamaan. Kan di sini ada persamaan 1, ada persamaan 2. Nah, kita pilih salah satu. Nah, di sini Ibu menggunakan persamaan yang pertama,
U3 sama dengan A plus 2B sama dengan 24. Nah, di sini B-nya kita ganti dengan 4, karena kita udah tahu B-nya sama dengan 4 kan? Berarti A ditambah 2 dikali 4 sama dengan 24. A ditambah 2 kali 4 itu berapa? 8. Sama dengan 24. A sama dengan 24 dikurangi 8. A sama dengan 16. Nah, B-nya kita udah tahu 4. A-nya udah kita tahu 16, nah baru deh kita bisa mencari suku ke-20 dari barisan aritmatika. Ini ya. Nah, berarti U20 sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ini rumus suku ke N ya. Jadi U20 sama dengan A-nya berapa? 16. Ditambah N-nya berapa? 20. Karena yang ditanyakan U20. Berarti 16 ditambah 20 dikurangi 1 dikali B-nya berapa? 4. Nah, 16 ditambah 20 dikurangi 1 itu 19 dikalikan 4. U20 sama dengan 16 ditambah 76 yaitu 92. Kayak gitu. Nah, sekarang setelah rumus suku ke N, kita ada namanya suku tengah barisan aritmatika. Nah, suku tengah barisan aritmatika itu kayak gimana gitu. Nah, misalnya diberikan suatu barisan aritmatika dengan banyaknya suku, barisan itu ganjil. Maka dapat menentukan suatu suku yang letaknya di tengah-tengah atau yang disebut UT ya. Gitu. Di sini kita sebut UT. Rumusnya itu UT sama dengan U1 ditambah UN dibagi 2. Contohnya, diketahui barisan aritmatika negatif 8, negatif 4, 0, 4, sampai dengan 384. Bayang suku barisan tersebut adalah ganjil. Tentukan suku tengah barisan tersebut. Ya udah, kita tinggal masukin kan. U1-nya berapa? Negatif 8. Kenapa? Karena dia yang paling pertama di sini kan. Negatif 8. Ditambah UN. UN-nya itu 384 dibagi 2. Negatif 8 ditambah 384 yaitu 376 dibagi 2. Adalah 188. Berarti suku tengahnya adalah 188. Kayak gitu. Terus juga ada sisipan pada barisan aritmatika ya. Ini rumusnya agak berbeda dan tidak sama dengan yang di buku. Tetapi kalau di buku itu agak kelihatan lebih sulit. Jadi ibu cari yang lebih gampang aja dan hasilnya sama. Oke? Jadi nggak perlu ditanyain lagi ya setelah mau pakai yang mana. Kalau ibu boleh saran ya pakai yang ibu berikan seperti itu. Sisipan pada barisan aritmatika. Misalnya, misalnya masuk sisipan itu seperti apa? Misalnya itu di antara dua bilangan X dan Y, kita sisipkan ke buah bilangan sehingga bilangan semula dengan bilangan disisipkan membentuk barisan aritmatika. Beda barisan aritmatika yang terbentuk dapat diperoleh dengan rumus berikut. Jadi gini, kalau namanya sisipan, ketika ada dua bilangan yang emang sudah tersusun, terus tiba-tiba ditaruh bilangan lain atau disisipkan bilangan lain, pasti kan beda atau selisihnya atau jaraknya itu pasti kan berubah gitu. Nah, itu yang akan kita cari. Jadi, di sisipan pada barisan aritmatika ini kita akan cari si bedanya gitu. Bedanya itu pasti berubah gitu. Nah, bedanya itu rumusnya apa? B sama dengan Y dikurangi X per K ditambah 1. Nah, nanti yang mana yang Y, yang mana yang X, yang mana yang K, nanti kita pelajarin di contoh soalnya ya. Nah, kita ke contoh soal. Oke. Nah, contoh soalnya itu misalnya di antara bilangan 8 dan
dan 80 disisipkan 23 bilangan. Sedemikian sehingga membentuk barisan aritmatika. Tentukan suku ke-10 barisan tersebut. Nah, berarti di sini kita bentar. Oke, berarti di sini sebelum kita jawab suku ke-10 barisannya itu berapa, kita harus tahu dulu bedanya itu berapa kan? Karena kenapa? Karena kita nggak tahu bedanya itu berapa gitu kan. Karena di sini ada 23 bilangan yang disisipkan ke dalam bilangan 8 dan 80. Nah, berarti di sini A sama dengan X. Nah, jadi si X-nya itu adalah A. Adalah suku pertama, yaitu 8. Y-nya itu adalah 80. Nah, K-nya adalah jumlah bilangan yang disisipkan, yaitu ada 23 bilangan yang disisipkan. Ya udah berarti kita cari B-nya. B sama dengan Y dikurangi X per K plus 1. Berarti Y-nya itu 80 dikurangi 8 per 23 ditambah 1. 72, berarti 80 kurang 8, 72. 23 tambah 1, 24. 72 bagi 24 sama dengan 3. Nah, kita tahu di sini apa namanya? Bedanya itu sama dengan 3 ya. Kita udah tahu bedanya itu 3. Astagfirullahaladzim. Nah, kita udah tahu bedanya sama dengan 3. Nah, kita disuruh tentukan suku ke-10 gitu. Barisan tersebut. Berarti kita kita disuruh cari U ke-10 ya. Nah, berarti di sini kita pakai rumus A ditambah N dikurang 1 kali B gitu kan. Nah, A-nya itu adalah 8. Nah, N-nya ini kita ganti 10 ya. Terus bedanya ini kita ganti 3. Gitu.
Berarti di sini 10 dikurangi 10 dikurangi 1 itu adalah 9. Nah, terus berarti plus 10 sama dengan 8 ditambah 9 kali 3 itu 27. Jadi 8 ditambah 27 itu 35. Jadi U10-nya itu jadi sama dengan 35 itu ya. Oke, materi ini silahkan dicatat ya. Dicatat. Nanti akan ada laporan catatannya. Akan Ibu buat. Setelah itu ada latihannya juga. Gitu. Dan untuk pertanyaan silahkan diajukan di grup WA atau bisa chat langsung ke Ibu. Oke? Oke, terima kasih. Kita stop share dulu. Ya, Miss. Dibilang yang anak udah nggak sekolah ya. Dibilang